Oke, kembali lagi bersama info.co, channel yang membahas tentang serba-serbi yang ada di Taiwan ya guys ya. Serba-serbi tentang dunia kerja para TKI dan TKW yang ada di Taiwan, serta tempat-tempat wisata yang ada di negara Taiwan. Tapi dalam video kali ini saya akan membahas tentang dunia kerja, khususnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar ya guys ya. Di video yang sebelumnya kemarin kan saya ngupload tentang pentingnya belajar bahasa Mandarin lah, atau bahasa Taiwan sebelum berangkat kerja ke Taiwan. Nah terus kemarin itu ada yang bertanya, kurang lebih pertanyaannya begini, Mas, saya rencana mau kerja ke Taiwan tapi saya tidak bisa bahasa, terus apa yang harus saya lakukan? Nah oke, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar, saya jawab melalui video ini guys. Jadi begini ya, ini saran dari saya, saran dari saya, misalkan ada rencana atau ada niat berangkat kerja ke Taiwan, itu ya minimal lah ya, minimal harus belajar bahasa dulu guys. Ya, jadi begini, kalau di sektor pabrik ya, di sektor pabrik itu memang kalau kebanyakan itu tidak tahu bahasa guys. Termasuk saya dulu waktu berangkat ke sini itu juga buta sekali akan bahasa Taiwan, entah itu bahasa Mandarin atau bahasa lainnya. Soalnya di Taiwan kan setahu saya ada dua bahasa ya, bahasa Mandarin dan bahasa tradisional Taiwan. Jadi kalau mau berangkat ke sini, saya sarankan belajar bahasa dulu, minimal ya bahasa-bahasa dasar lah ya. Terus caranya bagaimana? Lah caranya itu sebelum kita mendaftar atau setelah kita mendaftar lah, di PT itu kan biasanya ada pelatihan ya. Di PT pemberangkatan yang dari Indonesia itu biasanya ada pelatihan lah. Kita tanya saja sama orang kantor begitu, misalkan tanyanya begini, Kak, saya mau belajar bahasa Taiwan, gimana caranya? Nah nanti dari orang kantor itu biasanya dikasih pengarahan ya. Apalagi kantornya itu juga memberangkatkan untuk pemberangkatan para pekerja rumah tangga atau biasa dibilang TKW. Jadi kalau PT itu memberangkatkan juga TKW lah, itu pasti di situ ada pelatihannya lah. Kita tinggal ngikut nimbrung aja, ngikut belajar di situ, minimal ya belajar bahasa dasar lah. Tapi kalau misalkan di PT itu tidak memberangkatkan Taiwan, tidak memberangkatkan PRT yang ke Taiwan, atau biasanya hanya PT buat transit dari PT-PT kecil yang ada di daerah ya. Misalkan dari daerah itu kan cuma PT-PT kecil buat pendaftaran. Nah terus
dilempar ke kota besar, misalkan entah itu ke Jakarta. Nah itu kalau buat PT Transit itu memang biasanya nggak ada, jadi hanya dia ngurus khusus untuk pemberangkatan lah. Misalkan nggak ada ya kita minimal cari info lah, kalau nggak ya belajar di YouTube kan juga banyak ya tutorial bahasa Taiwan itu. Di YouTube sekarang juga banyak. Terus pertanyaannya, kenapa kok harus belajar bahasa Taiwan, Mas? Misalkan begitu. Nah itu memang penting sekali ya, memang penting sekali kalau misalkan kita mau kerja ke Taiwan. Soalnya apa, di Taiwan itu memang makanya bahasa Taiwan, kan nggak mungkin di Taiwan kita kerja sama orang Taiwan pakai bahasa Indonesia. Toh misalkan teman-teman itu pinter bahasa Inggris ya, di Taiwan itu kayaknya jarang sekali yang pakai bahasa Inggris. Tetap makanya kalau nggak bahasa Mandarin ya bahasa tradisional Taiwan. Jadi kalau kita tahu bahasa kan kita nggak linglung di sini. Ini pengalaman saya dulu aja, pengalaman saya waktu awal-awal berangkat itu juga nggak tahu bahasa sama sekali. Soalnya apa? Saya dulu nggak tahu harus belajar gimana, di mana, itu nggak tahu. Soalnya apa? Saya dulu itu berangkat hanya sendiri, pertama sendiri, kedua minim info, minim informasi begitu. Jadi saya hanya googling bagaimana cara berangkat kerja ke Taiwan. Habis itu saya langsung daftar ke PT sendiri, udah bayar berangkat gitu. Jadi nyampe di sini, wah, linglung sekali, nggak tahu bahasa sama sekali. Tapi seiringnya berjalannya waktu, saya kan belajar di sini ya, belajar sama orang sini, mendengarkan, menghafal. Jadi sedikit-sedikit sekarang udah paham lah. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau kerja ke Taiwan, usahakan belajar bahasa dulu. Soalnya kalau kita bisa bahasa, nanti kita di sini tuh dihargai ya. Kita dihargai soalnya kita kan paham. Terus kalau nggak hanya kerja, misalkan kita di sini mau belanja apa, ke pasar, ke supermarket, kan harus pakai bahasa sini juga, bahasa Taiwan juga. Jadi poinnya buat teman-teman semuanya, usahakan minimal belajar bahasa-bahasa dasar aja. Jadi nanti untuk keselanjutannya kan kalau udah berangkat lah, kita di sini nanti bisa langsung belajar dari orang-orang Taiwan asli. Dalam arti kita ya mendengarkan gitu aja, mendengarkan, nah nanti kan kita hafal sendirinya ya. Jadi kalau nggak tahu bahasa sama sekali ya nanti kita kesulitan. Kalau kita nggak bisa bahasa sama sekali, nanti kita kesulitan di sini. Misalkan di pabrik kita disuruh, katakanlah di pabrik ya, kita disuruh ngambil barang apa gitu, kalau kita nggak tahu kan gimana nanti. Memang ada sih, ada bukunya ya, ada bukunya. Kalau saya dulu waktu nyampe di sini itu hanya dikasih buku itu, terus ada tulisannya kalau alat ini namanya ini, alat ini namanya ini. Tapi kan kita udah nyampe di sini, jadi kagok bener kalau tidak tahu bahasa itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau berangkat ke Taiwan, silahkan belajar bahasa dulu, biar nanti di sininya itu dengan cepat menyesuaikan dengan kondisi kerja dan karakter budaya orang Taiwan. Oke guys, gitu aja. Nanti dilanjut video-video berikutnya. Bye bye, terima kasih.